Lincah dan cepat di medan trail, keluaran terbaru dari Hoka di tahun 2021 untuk trail Hoka Zinaal. Sebelum makin penasaran, jangan lupa klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Run Hood Family, gue Prisma Kinanti, welcome to Run Hood Gear Review. Kalau dilihat-lihat emang settingannya rada beda ya, nggak kayak kita di studio nih yang biasanya kita syuting. Nah emang kali ini syutingnya kita lakuin dari rumah karena kita terbatas di masa pandemi dan juga PPKM. Nah tapi bukan berarti kita nggak nge-review sepatu. Seperti yang tadi kita udah kasih sneak peek-nya di depan, kita kali ini mau nge-review sepatu dari keluaran terbarunya Hoka Trail Running Shoes di tahun 2021, Hoka Zinaal. Nah, sepatu ini nih fans digadang-gadang atau disebut Hoka sebagai lightweight trail shoes. Emang kalau misalnya dari segi beratnya aja, si Hoka Zinaal ini jauh lebih rendah dibandingin sepatu trail pada umumnya. Jadi kalau misalnya sepatu trail pada umumnya itu beratnya di sekitar 300 sampai bahkan 450 gram. Nah, Hoka Zinaal ini ada di kitaran 190 sampai kira-kira 240 gram. Tergantung ukurannya ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, dua karakter yang ada di Hoka Zinaal ini katanya adalah speed dan juga agility atau kecepatan dan juga kelincahan. Nah, makanya kita coba lihat satu-satu ya. Kira-kira dari konstruksinya apa aja sih yang ngebuat sepatu ini sampai bisa diperuntukkan untuk trail running yang bisa bikin kamu cepat dan juga lincah saat di medan. Kita mulai lihat dari bagian atas ke bagian tengah dan juga ke bagian outsole FM seperti biasa. Kalau misalnya dari bagian upper, gue mau coba kasih lihat lo dulu bagian uppernya, bagian paling atas. Nah, ini Hoka sebut-sebut sebagai lightweight mesh upper. Kalau misalnya di berbagai sepatu lainnya di keluaran tahun yang sama, Hoka biasanya hanya menyebut bagian uppernya itu mesh upper atau breathable mesh upper. Nah, kenapa ya kira-kira kali ini mereka sematin kata-kata lightweight? Gue rasa memang kata-kata lightweight itu dikasih Hoka untuk bagian uppernya karena kalau misalnya dari yang gue pegang, ini memang tipis banget fans. Walaupun sekejap kelihatan mirip banget sama Hoka Mach 4 bagian uppernya nih, tapi menurut gue ini masih jauh lebih tipis dan bolongan-bolongannya pun masih jauh lebih banyak gitu ya. Nah, bolongan-bolongan kecil ini gue yakin ini supaya pertukaran udara di dalam sepatu ini juga baik adanya. Uniknya katanya Hoka bagian uppernya ini dibuat dari recycled materials atau bahan-bahan yang didaur ulang, makanya katanya ini juga eco-friendly. Nah, dari bagian upper nih, bahan uppernya gue coba mau sedikit ke bagian dalamnya nih, yang masih nempel sama bagian upper yaitu tangnya atau lidah sepatu di Hoka Zinaal ini. Bagian lidah sepatunya ini bisa dibilang mengaplikasikan bentuk guseted tang. Nah, apa sih guseted tang itu? Nah, jadi fans, lidah sepatu itu sebetulnya kebanyakan ada dua nih bentuknya. Yang pertama, tang yang bentuknya biasa atau normal, yang dia tuh nggak kejahit sama bagian uppernya. Dan yang kedua, guseted tang yang tadi gue bilang, di mana bagian tang atau lidah sepatunya ini di bagian dalamnya itu terjahit sepenuhnya dengan bagian uppernya. Nah, menurut Hoka, konstruksi guseted tang di Zinaal ini diperuntukkan supaya kaki kita dan juga sepatunya nih nggak gampang kemasukan debu dan juga kotoran. Karena kan kalau misalnya kita di medan trail lagi lari, itu kita gampang banget ketemu yang namanya debu ataupun mungkin tanah dan juga batu-batu kecil ataupun kerikil. Nah, kalau mereka udah masuk nih ke sepatu kita, ke kaki kita, pasti rasanya bakalan nggak enak. Jadi dengan adanya guseted tang, katanya ini ngasih proteksi lebih ke kaki kita. Nah, dari bagian upper sebelum ke bagian midsole, gue coba mau ngebawa lo sedikit ke bagian depan karena ini juga menarik. Ini di bagian depan ada satu fitur yang nggak banyak ditemuin di sepatu-sepatu Hoka lainnya, terutama road running shoes-nya mereka, yaitu toe bumper. Nah,
Jadi seperti namanya ya, bumper nih fam. Nah bagian depannya ini, toe bumper emang dibuat untuk melindungi kaki kita dari benturan. Apalagi ketika kita di medan trail nih ya. Biasanya kalau misalnya kita lari di trail itu pas downhill atau pas turunan, itu kita punya resiko untuk misalnya kebentur kaki bagian depannya nih sama kerikil atau entah batu atau ranting dan lain sebagainya. Nah makanya Hoka Zenal ini punya toe bumper untuk melindungi bagian depan kaki kita. Terus dari bagian upper kita turun sedikit yuk ke bagian midsole-nya. Nah sama seperti khasnya Hoka, di Zenal ini juga disematin Pro-Fly midsole. Nah ini Pro-Fly midsole emang diperuntukkan Hoka supaya ngasih cushioning atau bantalan yang empuk, tapi juga traksi yang bagus. Nah walaupun midsole-nya empuk nih fams, kaki kita masih terus dibantu untuk terdorong ke depan saat kita mau lepas landas. Kalau lo perhatiin dengan seksama, ini di bagian midsole-nya ini juga ada seperti guratan-guratan atau pattern kalau misalnya gue bisa bilang ya. Nah emang biasanya nih pattern-pattern seperti ini emang harus banget ada di sepatu trail gitu, supaya ketika kita kebentur kanan kiri misalnya sama apapun itulah di medan trail, kaki kita masih bisa dapat perlindungan ekstra. Terus dari midsole coba yuk kita intip bagian outsole-nya. Tada, ini dia nih fams bagian outsole-nya. Coba ada satu bagian kuning-kuning yang pasti khas banget, terutama lo yang suka nge-trail. Ada tulisan Vibram Mega Grip di sini. Nah, Hoka Zenal ini emang udah dilengkapin dengan rubber Vibram Mega Grip yang emang diperuntukkan untuk berlari di berbagai medan. Katanya Hoka sih ini bisa yang untuk challenging ataupun medan-medan yang berbagai macam lainnya. Satu tips untuk lo nih fams yang mungkin baru mau nyoba trail terus bingung apa sih bedanya sepatu biasa sama sepatu trail, mumpung gue lagi ngomongin Vibram Mega Grip. Jadi kalau misalnya lo mau coba lari ataupun jalan santai lah di trail gitu ya, di medan yang berbatu, berkerikil ataupun mungkin yang di tanah-tanah yang agak licin, lo harus cari bentuk outsole yang punya grip gitu. Berbeda sama running shoes. Kalau running shoes itu atau sepatu lari biasa yang emang diperuntukkan untuk di track atau misalnya di aspal, itu cenderung mereka bagian outsole-nya rata. Tapi kan ini ada gripnya nih, ada bolongan-bolongannya, ada pattern-patternnya, supaya ini bisa ngebantu lo napak dengan lebih secure gitu. Karena di medan-medan yang misalnya ya nggak rata gitu, nggak kayak jalanan aspal, kita akan bisa gampang kepleset ataupun jatuh kalau misalnya memang kita ketemu sama batu atau misalnya licin gitu ya, dengan tanah yang misalnya basah. Jadi kalau misalnya ada gripnya seperti ini atau pattern yang seperti ini, cengkraman kaki lo dari sepatu ini ke medannya itu jauh lebih secure dan jauh lebih dalam, lebih ngegigit kalau misalnya gue bilang. Nah katanya di bagian Vibram Mega Grip outsole-nya Hoka Zenal, fams ini tuh kedalamannya udah sampai 4 mm. Jadi kedalaman 4 mm dari gripnya itu sebenarnya udah cukup untuk ngebantu kaki kita napak dengan secure di medan-medan apapun lah di jalur trail yang mungkin kita temuin pas kita lari. Secara geometri, heel to toe drop-nya di bagian heel untuk yang seri perempuan ada di 21 mm dan forefoot-nya di 17 mm. Sedangkan untuk yang seri pria, ini heel-nya ada di 22 mm dan forefoot-nya di 18 mm. Kalau gue analisa dari konstruksi sepatunya, dari bahan-bahan yang dipakai, dari bagian outsole-nya dan juga klaimnya Hoka, nah gue bisa saranin sepatu trail ini juga bisa dicoba untuk lo semua yang baru mau nyoba trail running atau lari di medan trail. Nah karena yang pertama ini lightweight atau ringan banget, tapi gripnya juga bagus banget. Walau dengan ada grip yang bagus seperti ini, sepatunya nggak lebih berat. Karena kalau misalnya baru pemula, terus mau coba trail, sepatunya berat, biasanya itu akan menghambat lari kita gitu ya, di medan yang udah lumayan challenging. Nah, emang biasanya kita juga kasih review kita setelah kita cobain sepatu ini. Tapi karena balik lagi kita syuting ini di masa PPKM, karena kita base-nya di Jakarta, kita masih belum bisa keluar dan juga nyobain sepatu ini di medan trail, padahal kita mau banget. So tungguin ya, kita bakalan review sepatu Hoka Zenal ini setelah kita udah bisa keluar dan juga kita bisa nge-trail nih, mungkin nge-trail bareng kamu fams. Tapi gue pengen banget kalau misalnya kalian punya pertanyaan nih,
tentang apapun ya tentang Hokazinal atau mau nantang kita nih, mau nantang Ranhood buat nyobain sepatu trail ini misalnya di tempat favorit kalian nih buat ngetrail, ataupun misalnya mau nantang kita buat nyobain atau ngetes sepatu ini di medan-medan tertentu, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, selain itu kita juga bakalan ngebandingin sepatu Hokazinal ini dengan primadonanya Hoka yang lain di trail running shoes mereka, yakni Speedgoat 4. Karena dari kemarin ketika kita ngeluarin juga udah banyak banget yang nanya mendingan ini atau Speedgoat 4 ya, karena Speedgoat 4 juga katanya jadi favorit para trail runners. Jadi masih banyak banget konten-konten seru lainnya di Hokazinal ini maupun sepatu-sepatu lainnya yang akan kita kasih bocoran secepatnya. Jadi jangan lupa follow kita juga di semua platform sosial media, ada Instagram, TikTok, Strava Club, Spotify, Twitter, dan juga Facebook. Thank you for watching. Stay safe and healthy. See you soon. Bye.